Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 1406 sampai bab 1410. Dibongkar pembunuh ini mungkin atau mungkin tidak memilih meja. Ye Chong melihat ketiga buku yang ditulis oleh Wang Zhongyu, tetapi dia tidak tergerak, yang berarti bahan penelitian belum diambil. Hal ini menunjukkan bahwa pihak lain tidak mengetahui lokasi sebenarnya dari data penelitian tersebut. Kalau tidak, dia hanya akan mengambil informasi dan meledakkan semuanya di sini. Meskipun Ye Chong bisa menjinakkan bom, dia tidak terburu-buru melakukannya. Dia ingin mempertahankan pemandangan itu dan membiarkan orang-orang Zhu Jiayin menanganinya. Bagaimanapun, masalah hilangnya Wang Zhongyu terkait dengan pejabat Huaxia. Belakangan, Ye Chong menemukan ada ponsel di sofa, yang merupakan ponsel Wang Zhongyu. Melihat tidak ada yang istimewa di tempat kejadian, Ye Chong akhirnya menelepon Zhu Jiayin. Sangat aneh bagi Zhu Jiayin untuk menerima telepon dari Ye Chong. Lebih aneh lagi mengetahui bahwa Ye Chong benar-benar berpartisipasi dalam urusan Wang Zhongyu. Namun, ketika dia mendengar bahwa Wang Zhongyu diculik, dia tidak peduli untuk terkejut. Apa, Wang Zhongyu benar-benar dibawa pergi? Ada bom di tempat kejadian? Zhu Jiayin terkejut dan hampir melompat. Saya akan menyelidiki sekarang. Anda dapat memeriksa lokasi sinyal ponsel Wang Zhongyu, cari tahu di mana dia. Pikir Zhu Jiayin. Ye Chong berkata, pihak lain meninggalkan ponsel Wang Zhongyu di kantor dan tidak mengambilnya. Bajingan ini cukup pintar, tegur Zhu Jiayin. Dia berpikir sejenak dan melanjutkan, Ye Chong, kamu tunggu di sana sekarang, saya akan mengatur ahli penjinak bom dan orang-orang dari saluran kedua untuk pergi ke sana sekarang. Ye Chong hanya ingin memberitahu Zhu Jiayin bahwa dia bisa menangani bom itu. Tapi Zhu Jiayin sudah buru-buru menutup telepon. Zhu Jiayin awalnya berpikir bahwa orang-orang Feng Shenbing sudah cukup untuk menangani para pembunuh itu. Selain itu, Wang Zhongyu sudah kembali ke lembaga penelitiannya, jadi lebih aman. Tanpa diduga, sesuatu terjadi. Jika sesuatu yang serius terjadi pada Wang Zhongyu, tanggung jawab Zhu Jiayin tidak akan kecil. Memikirkan hal ini, Zhu Jiayin gelisah, dan segera naik pesawat dan terbang dari ibu kota ke Jinling. Di sisi ini, meski sudah larut malam, di gedung kantor lembaga penelitian banyak kantor yang menyala, dan semua orang melakukan eksperimen hingga larut malam. Ketika mereka mendengar bahwa Wang Zhongyu telah dibawa pergi, semua orang sangat terkejut. Ye Chong menemukan beberapa saksi sejak awal. Mereka semua bertemu dengan Wang Zhongyu saat Wang Zhongyu pergi. Semua orang melihat bahwa Wang Zhongyu pergi dengan seorang pria desa Mao. Tetapi pada saat itu, Wang Zhongyu tampaknya tidak terancam, dan tampaknya dia pergi atas inisiatifnya sendiri. Akhirnya, satpam di pintu juga berkata, itu nama teman Wang Zhongyu, peneliti Qian. Tidak ada yang aneh saat itu. Ye Chong dengan mudah menebak bahwa pihak lain pasti telah mengikatkan bom ke tubuh Wang Zhongyu. Dia mengancam Wang Zhongyu, jadi Wang Zhongyu pergi bersamanya. Tampaknya pihak lain datang dengan persiapan, yang semakin menegaskan pemikiran Ye Chong. Masalah ini pasti ada hubungannya dengan Zhao Xingqiang. Tidak lama kemudian, orang-orang dari lorong kedua bergegas mendekat. Adalah Qi Ziliang, kapten saluran kedua cabang Jinling, yang datang. Dia membawa hampir semua Jinling dan kekuatan saluran kedua. Sekelompok besar orang mengalir ke lembaga penelitian, yang membuat takut orang-orang di sekitarnya. Saya tidak tahu, saya pikir itu karena beberapa kasus besar sehingga banyak orang datang. Namun, dari sini juga dapat diketahui bahwa saluran kedua harus sangat mementingkan masalah ini. Qi Ziliang memimpin sekelompok orang ke kantor Wang Zhongyu. Melihat Ye Chong di kantor, Qi Ziliang melirik Ye Chong dan menatapnya dari atas ke bawah. Dia bertanya, apakah Anda yang memanggil Kapten Zhu? Kapten Zhu, Qi Ziliang merujuk pada Zhu Jiayin. Zhu Jiayin sekarang menjadi kapten tim aksi saluran kedua,
langsung dibawa ke pemimpinan Sister Hua, dan memiliki hak besar di tim aksi. Ye Chong mengangguk, itu benar. Qi Ziliang mendengus dingin, lalu berkata kepada bawahannya, kendalikan tempat kejadian terlebih dahulu. Siapapun yang tidak relevan dapat pergi sementara, dan memanggil ahli bom. Personil pertama, orang-orang di pintu menjulurkan kepala untuk menonton lembaga penelitian yang ramai, dan kedua, Ye Chong. Tapi Ye Chong masih duduk di sofa seolah dia tidak mengerti. Qi Ziliang memberi Ye Chong tatapan gelap, tetapi jika Ye Chong tidak bisa pergi, dia tidak bisa didorong keluar. Lagi pula, ini adalah kenalan Zhu Jiayin. Kemudian, seorang lelaki tua berkacamata masuk. Pria tua itu tampak berusia 60-an, dengan kacamata yang lebih tebal dari kacamata Wang Zhongyu. Tuanku, Anda di sini? Datang dan lihatlah, mengapa ada begitu banyak garis pada bom ini? Qi Ziliang dengan cepat menjawab, nama lelaki tua itu adalah Ku Rifeng, dan dia adalah ahli penjinak bom terkemuka di saluran kedua. Dia telah bekerja selama lebih dari 30 tahun dan membongkar puluhan ribu bom, besar dan kecil, tanpa masalah. Orang mengatakan bahwa dia memiliki mata yang tajam dan secara khusus dilahirkan untuk menangani bom. Ku Rifeng menyesuaikan kacamatanya, berjalan ke meja, dan mengamati dengan cermat untuk beberapa saat. Dia berkata, "Oh, ini tidak sederhana, bomnya sangat kuat, dan itu sangat rumit. Jika Anda membuat sedikit kesalahan dalam satu baris, bom itu akan meledak. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Ku, apa peluang suksesnya?" tanya Qi Ziliang. Ku Rifeng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini, hanya ada 20% kemungkinan berhasil. Bagaimana dengan ini? Pertama-tama evakuasi semua orang di gedung ini, dan gunakan robot untuk menjinakkan bom. Semua orang perlu." Dievakuasi. Qi Ziliang bertanya, "Itu akan menyebabkan terlalu banyak kepanikan. Saya melihat bahwa bomnya tidak terlalu besar, bahkan jika meledak, itu bisa mencapai ruangan ini. Apakah tidak apa-apa jika kita bersembunyi di koridor?" Ku Rifeng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan lihat bomnya, meskipun terlihat kecil, tetapi kekuatan bom ini sangat besar. Jika meledak, seluruh bangunan mungkin akan hancur." Ye Chongxin berkata, "Tampaknya lagu ini Rifeng tidak terkenal untuk apa-apa, dia masih memiliki beberapa keterampilan, dan dia dapat melihat kekuatan bom ini." Qi Ziliang juga terkejut. Begitu, sepertinya robot penjinak bom akan diaktifkan. Jenis ini robot penjinak bom, adalah produk teknologi tinggi yang baru diteliti. Lengan robot ini adalah gunting. Saat membongkar bom, hanya seseorang yang perlu mengendalikannya dari jarak jauh untuk memotong kabel dan membongkarnya. Sekalipun bom dipotong dengan benang yang salah, itu hanya akan menjadi robot penjinak bom, yang menjamin keamanan para ahli penjinak bom. Apalagi jika semua personel dievakuasi tanpa menyebabkan hilangnya personel, maka dianggap berhasil. Qi Ziliang juga setuju untuk melakukannya, tapi Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, bom ini tidak bisa salah potong, harus dibongkar." Apa maksudmu?" Qi Ziliang menatap Ye Chong dan bertanya dengan marah. Ku Rifeng berkata, "Saya mengerti perasaan Anda. Anda ingin melindungi properti di sini. Saya akan melakukan yang terbaik, tetapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa bom itu akan dibongkar. Sebenarnya, alasan mengapa Ye Chong ingin membongkar bom itu karena di bawah meja, ada bahan penelitian Wang Zhongyu yang sangat penting. Jika bom meledak, bahan penelitian juga harus hancur berkeping-keping. Aku bisa menjaminnya," kata Ye Chong. Ku Rifeng mengangkat matanya lagi. "Bisakah kamu menjaminnya?" "Kamu juga bisa membongkar bom?" Ye Chong mengangguk. Kentut. Qi Ziliang tidak tahan lagi. "Kamu pikir kamu siapa? Berapa banyak pengalaman yang kamu miliki dalam pembuangan bom di usia yang begitu muda?" "Tuanku tidak yakin. Kamu bilang kamu bisa membongkarnya 100%. Ye Chong mengangguk. "Itu benar." Kali ini, Ku Rifeng sedikit kesal, dan dia bertanya, "Anak muda, izinkan saya bertanya. Apakah Anda sudah memeriksa bom ini dengan hati-hati? Apakah
Anda menemukan ratusan kabel terpasang untuk itu. Pernahkah Anda melihat ratusan resistor di papan sirkuit yang mengontrol bom? Selama Anda sedikit memotong kabel yang salah dan mengganggu hubungan seri paralelnya, itu akan memicu sakelar sirkuit untuk aktif, dan itu akan meledak. Apakah kamu masih berpikir kamu bisa berhasil sekarang? Tidakkah menurutmu itu hal yang mudah? Meskipun Ye Chong tidak memahami hubungan seri paralel dari ratusan resistor, dia memiliki sepasang dewa naga, mata dan bisa melihat dengan jelas, di mana sebenarnya petunjuk dari bom ini. Ye Chong mengangkat bahu dan berkata, saya dapat meyakinkan Anda bahwa bom akan dibongkar tanpa gagal. Ku Rifeng mencibir, haha, saya sangat terobsesi. Saya telah bekerja selama 30 tahun, dan saya telah membongkar lebih dari 10 tahun, 1000 bom, besar dan kecil. Saya tidak berani mengatakan kata-kata besar seperti Anda. Saya tidak berpikir Anda gila. Anda memiliki sesuatu yang salah dengan otak Anda. Aku tidak punya waktu untuk main-main denganmu. Jadi tolong keluar. Qi Ziliang juga berkata dengan tidak sabar, benar. Jangan berpikir bahwa kamu hebat karena kamu adalah teman Kapten Zhu. Jika kamu mengganggu pekerjaan kami lagi, hati-hati dan tangkap kamu. Kata Ku Rifeng. Sekelompok staf di sekitar mereka juga menunjuk ke arah Ye Chong. Mereka secara alami lebih percaya pada Ku Rifeng daripada Ye Chong. Betul, anak ini gila, dia pikir dia siapa? Ada begitu banyak dari kita di sini. Jika kita salah menebak, kita semua harus dikuburkan bersama kita. Tidak, ini tidak mengambil milik orang lain. Hidup, apakah kamu bercanda? Aku belum pernah melihat orang seperti itu sebelumnya. Semua orang berkata sambil menunjuk. Ye Chong juga tidak bisa berkata apa-apa, jika dia tahu sebelumnya. Sebelum mereka datang, bomnya akan dibongkar dan itu akan berakhir. Tidak perlu banyak bicara omong kosong. Dia tidak peduli untuk memperhatikan orang-orang ini dan langsung berjalan ke meja. Pada saat ini, Qi Ziliang melihat Ye Chong akan mengacau. Jadi dia segera melangkah maju dan menghentikan Ye Chong, apa yang kamu lakukan? Minggir, kata Ye Chong. Nak, jika kamu melangkah lebih jauh, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Kata Qi Ziliang dengan paksa, beberapa anggota staf di belakangnya juga maju dan mengepung Ye Chong. Qi Ziliang dan bawahannya semuanya adalah master dari tim aksi yang telah disaring melalui saluran kedua. Dan masing-masing dari mereka setidaknya adalah prajurit tingkat kuning. Di dunia orang biasa, orang-orang ini adalah tim dengan kekuatan juang super. Namun, di mata Ye Chong, orang-orang ini hanyalah sampah dari Zhan Wuxing. Ketika Ye Chong hendak bergerak, suara seorang wanita tiba-tiba terdengar dari pintu, berhenti, apa yang kamu lakukan? Jelas, Zhu Jiayin keluar dengan tergesa-gesa. Dia hanya mengenakan mantel dengan pakaian rumah di bawahnya. Ketika Qi Ziliang melihat Zhu Jiayin datang, dia bergegas, Kapten Zhu, Anda datang tepat waktu, teman Anda ini terlalu lancang untuk main-main di tempat kami, dia bahkan ingin membongkar bom tanpa izin, Zhu Jiayin melakukannya. Tidak mengabaikan Qi Ziliang, dia berjalan langsung ke Ye Chong. Dia membisikkan beberapa kata kepada Ye Chong terlebih dahulu, Ye Chong. Lama tidak bertemu. Ye Chong mengangguk dan berkata, ya, situasinya mendesak, kami telah menyelesaikan masalah ini, mari kita mengobrol dengan baik. Zhu Jiayin berkata, namun, apa yang baru saja terjadi? Mengapa Anda memiliki konflik dengan Kapten Qi dan yang lainnya? Ye Chong mengangkat bahu dan berkata, orang tua yang Anda bawa tidak dapat membongkar bom ini 100%, jadi saya akan melakukannya sendiri. Tapi, bawahanmu ini sepertinya tidak terlalu mempercayaiku. Pada saat ini, Ku Rifeng juga datang dan mendengus dingin. Kapten Zhu, saya pikir Anda tahu reputasi saya, pakar penjinak bom. Saya peringkat kedua, tidak ada yang berani peringkat pertama, saya tidak 100% yakin. Tetapi beberapa orang mengatakan bahwa itu bisa menjadi 100% pembuangan bom. Yang sama sekali tidak mungkin. Benar, Kapten Zhu. Kami tahu, ini. Nak dia adalah temanmu, tetapi apakah dia mungkin lebih kuat dari Kulao? Tidak mungkin, kata Qi Ziliang, betul,
dia sangat pandai menyombongkan diri sekarang. Jika dia membuat kesalahan kecil, bomnya akan meledak. Bukankah ini akan merugikan kita semua? Kata beberapa anggota staf serempak. Qu Rifeng melanjutkan, jadi, Kapten Zhu, saya pikir lebih baik meminta teman ini untuk pergi dulu. Jangan menunda-nunda di sini, saya akan segera mempelajari rencana, cobalah untuk meningkatkan tingkat keberhasilan. Jangan biarkan dia mengganggu kita, usir dia. Qi Ziliang berkata sambil menyapa dua anggota staf. Kedua anggota staf itu segera berjalan menuju Ye Chong. Tunggu sebentar, kata Zhu Jiayin. Oh, Kapten Zhu, tidakkah kamu setuju? Kamu masih ingin membuang waktu di sini? Tanya Qu Rifeng. Zhu Jiayin berkata kepada Qu Rifeng. Ku, karena kamu tidak yakin untuk membongkar bom 100%, maka biarkan Ye Chong mencobanya. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang tercengang. Apa hubungan antara Zhu Jiayin dan Ye Chong? Untuk memanjakannya begitu banyak, faktanya, Zhu Jiayin tidak tahu apakah Ye Chong akan menjinakkan bom tersebut. Tetapi berdasarkan pemahamannya tentang Ye Chong, jika dia tidak 100% yakin, Ye Chong tidak akan mengatakan hal seperti itu. Karena itu, dia bersedia mempercayai Ye Chong. Qu Rifeng tersipu tanpa sadar. Apa, Kapten Zhu? Apakah menurutmu aku tidak sebaik anak ini? Zhu Jiayin hanya mendengus dingin. Oke, Zhu Jiayin, jangan menggertakku terlalu banyak, tidak peduli apa yang aku katakan. Aku juga diakui sebagai ahli penjinak bom nomor 1 oleh saluran kedua, kamu menghinaku, aku berhenti. Qu Rifeng berkata dengan marah. Kalau begitu kamu bisa pergi, kata Zhu Jiayin. Semua orang tercengang. Qu Rifeng juga tercengang. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Sekarang waktu hampir habis. Dan yang terpenting adalah memecahkan bomnya. Zhu Jiayin tidak akan menjadi orang baik di sini. Pengalaman di tempat selama bertahun-tahun telah memungkinkannya untuk mengembangkan karakter yang begitu kuat dan tegas. Zhu Jiayin mendengus, dan melirik Qi Ziliang dan yang lainnya. Dan kamu, jika kamu takut, keluarlah. Kemudian, Zhu Jiayin berkata kepada Ye Chong, ayo kita bongkar bomnya. Ye Chong mengangguk, memandang Zhu Jiayin dengan setuju. Setelah itu, dia mengikuti Zhu Jiayin menuju bom. Dan Qi Ziliang dan sekelompok staf bagian kedua di belakangnya semua saling memandang dengan cemas, tidak tahu apakah akan pergi atau tidak. Mereka semua menatap Qu Rifeng, ingin melihat sikap Qu Rifeng. Qu Rifeng tidak bisa menahan wajah lamanya, dan bukannya pergi, dia langsung datang ke sisi Ye Chong. Kamu bisa melepaskanku, karena kamu telah membuat keputusan seperti itu, jangan menyesalinya, nak. Sebelum kamu membongkar bomnya, beritahu aku kabel mana yang ingin kamu bongkar. Aku ingin melihat apakah kamu serius. Keahlian, Qu Rifeng berkata bahwa dia mungkin tidak tahu mana yang benar. Tetapi di antara ratusan utas, dia masih dapat melihat bahwa sebagian besar tidak dapat dipotong. Ye Chong bahkan tidak memikirkannya, ungu. Dia menunjuk ke salah satu benang ungu. Qu Rifeng terkekeh, dan berkata, ini konyol, utas ungu ini jelas merupakan utas palsu. Saya jamin 100%, jika Anda memotong utas ini, bomnya akan meledak. Ye Chong mengangkat bahu, tidak setuju. Kapten Zhu, saya ingin menasihati Anda, jangan percaya padanya, gunakan metode saya, dia pembohong. Kata Qu Rifeng. Zhu Jiayin menggelengkan kepalanya, Ku tua, kamu harus pergi dulu. Qu Rifeng tersipu dan berkata, oke, kamu junior terlalu sombong, jadi aku akan meletakkan kata-kataku di sini hari ini. Jika garis ungu itu benar, maka mataku adalah untuk bernafas. Namun, tidak peduli apa yang dikatakan Qu Rifeng, Zhu Jiayin hanya percaya pada Ye Chong. Dia berkata, Ku tua, kamu harus pergi. Qu Rifeng menyipitkan matanya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, baiklah, jika itu masalahnya, maka jangan salahkan aku atas kematianmu. Melihat Qu Rifeng sekitar untuk pergi, Qi Ziliang dan yang lainnya juga bersiap untuk pergi. Qi Ziliang berkata kepada Zhu Jiayin, Kapten Zhu, jangan khawatir, jika sesuatu terjadi pada Anda,
saya pasti akan melaporkannya ke organisasi dan menambahkan pahala kepada Anda. Anda mati untuk China, dan kami akan mengingat Anda, dengan itu kata-kata, sepertinya Zhu Jiayin sudah mati. Terlalu banyak omong kosong, kata Ye Chong tidak sabar. Kemudian dia mengambil gunting dan mengarahkannya ke benang ungu. Tidak, kami belum keluar, Qi Ziliang ketakutan dan berteriak. Dan hati Qu Rifeng akan meledak ketakutan. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Di bawah tatapan ketakutan semua orang, gunting di tangan Ye Chong telah memotong benang ungu dengan klik. Adegan itu sunyi senyap, dan semua orang sangat gugup hingga lupa bernapas. Segera setelah itu, beberapa lampu indikator pada bom mati semua, dan bom itu dibongkar. Adegan ledakan yang dibayangkan semua orang di benak mereka tidak terjadi. Jantung Qu Rifeng masih berdebar kencang. Staf Qi Ziliang bahkan lebih dibesar-besarkan, meringkuk di tanah, menutupi kepala mereka. Meskipun mereka tahu bahwa bom ini dapat meledakkan seluruh bangunan, tidak ada gunanya mereka mengelak seperti ini. Namun, mereka masih bereaksi secara naluriah. Setelah beberapa detik, orang-orang ini, satu persatu, berdiri dengan malu. Zhu Jiayin dan Ye Chong terlihat sangat polos, seolah-olah yang baru saja mereka potong hanyalah mainan listrik. Oke, bomnya sudah dibongkar. Selanjutnya, cari tempat kejadian untuk melihat apakah ada petunjuk. Kata Zhu Jiayin, saat dia berbicara, dia melirik Qu Rifeng yang belum sempat pergi. Saat ini, wajah Qu Rifeng membiru dan putih, dan dia sangat malu. Apa yang dia katakan barusan, Yilau Mailau, masih terngiang di telinganya, seperti tamparan keras, membuat wajahnya memerah. Zhu Jiayin mendengus dan mengabaikan Qu Rifeng. Dia buru-buru menyapa dua anggota staf dan mengambil bom di atas meja. Qu Rifeng menghela nafas, menoleh dan pergi. Qi Ziliang buru-buru bertanya, "Tuanku, apakah Anda akan pergi?" Qu Rifeng berkata, "Mengapa saya tidak pergi? Mata saya hanya dapat digunakan untuk mengatur napas. Apakah saya masih ingin tinggal di sini untuk mempermalukan diri sendiri?" Qu Rifeng pergi sendiri. Setelah bom dibongkar, semua orang menghela nafas lega. Bagaimanapun, krisis pertama telah diangkat, dan langkah selanjutnya adalah menemukan keberadaan Wang Zhongyu dengan segenap kekuatannya. Pada saat ini, Pan Wei kembali dengan Zhao Xingqiang yang terlihat pahit. Wajah Pan Wei penuh amarah, sementara wajah Zhao Xingqiang memar dan bengkak. Jelas, Pan Wei telah menyiksa Zhao Xingqiang, dan diperkirakan Zhao Xingqiang sudah menjelaskan semuanya. Pan Wei meraih Zhao Xingqiang dan melemparkannya ke tanah. "Aku kembali, ya, saudari Zhu, kamu juga di sini," kata Pan Wei. Zhu Jiayin mengangguk, dan bertanya, Apa yang terjadi, A?" Pan Wei mendengus, tanyakan bajingan ini, A." Kemudian, Pan Wei mengangkat kepalan kecilnya dan menunjuk ke Zhao Xingqiang. Zhao Xingqiang terkejut, dan hampir menangis. Aku berkata, aku mengatakan semuanya." Sepertinya Zhao Xingqiang diperlakukan dengan buruk oleh Pan Wei barusan. Saya khawatir Zhao Xingqiang ini tidak pernah membayangkan bahwa Pan Wei ini terlihat sangat cantik dan imut. Tetapi dia baru saja hampir membunuhnya. Zhao Xingqiang berkata dengan wajah pahit, "Oh, itu semua salahku karena rakus akan uang. Sebulan yang lalu, mereka berjanji memberiku 500.000 yuan sebagai tanggapan internal dan mematuhi perintah mereka. Saat itu, Zhao Xingqiang sudah dibeli. Seperti yang dikatakan Zhao Xingqiang, dia diam-diam melirik Pan Wei, dan kemudian melanjutkan. Mereka belum datang kepadaku untuk sementara waktu, sampai kemarin pagi, ketika seseorang datang kepadaku dan memintaku untuk menemukan cara untuk memancing kalian berdua keluar. Kebetulan saya ingin membalas dendam pada Ye Chong, jadi, hanya saya menelepon beberapa teman sekelas saya, mengatakan bahwa mereka akan pergi ke klub malam bersama, hanya berpikir bahwa saya bisa membersihkan Ye Chong. Apakah kamu membunuh 2 burung dengan 1 batu untuk ibuku, bukan? Kamu sangat pintar,
Saat dia berkata, Pan Wei naik untuk menendang Zhao Xingqiang lagi. Zhao Xingqiang bergegas ke tanah dan memohon belas kasihan. Oh, jangan pukul saya, berhenti memukul saya. Jika Anda memukul saya lagi, saya akan dibunuh. Ye Chong tidak menyangka Zhao Xingqiang memiliki iki seperti itu. Dia awalnya mengira Zhao Xingqiang mengundang mereka ke klub malam hanya untuk mengurus dirinya sendiri. Tanpa diduga, Zhao Xingqiang juga menyelesaikan tugas penyamarannya. Siapa yang membelikanmu? Ye Chong bertanya. Ye Chong sangat aneh, orang yang datang ke pihak lain jelas adalah orang biasa. Jika tidak, lingkaran sihir Ye Chong akan menyadarinya sejak lama. Zhao Xingqiang berkata, ya, mereka berasal dari negara Mao. Ku dengar mereka adalah kelompok yang disebut gerbong. 3 set gerbong, ekspresi Zhu Jiayin berubah. Zhao Xingqiang segera mengangguk. Benar, benar, ini 3 set gerbong. Kereta 3, geng macam apa ini? Nama yang aneh. Tanya Ye Chong. Zhu Jiayin berkata, jika ada 3 set gerbong, akan sulit untuk ditangani. 3 set gerbong ini milik organisasi Perang Merah Mao Guo. Kombinasi pembunuh yang kuat, organisasi Perang Merah. Ye Chong sedikit mengernyit. Organisasi Perang Merah Maois memiliki reputasi internasional dan merupakan kelompok teroris yang sangat kuat. Saya tidak menyangka bahwa organisasi Perang Merah juga akan terlibat dalam masalah ini. Sepertinya masalah prajurit semu tidak ada hubungannya dengan mereka. Sangat mungkin mereka adalah bos besar di belakang keluarga Browning. Zhu Jiayin menganalisis. Ye Chong mengangguk. Tetapi yang paling penting sekarang bukanlah organisasi Perang Merah, tetapi Wang Zhongyu. Bagaimana dengan 3 set kereta? Ye Chong bertanya. Zhu Jiayin berdeham dan mulai memperkenalkan 3 set gerbong. 3 set gerbong ini berasal dari organisasi Perang Merah Negara Bagian Mao, gabungan dari 3 pembunuh. Ada 3 orang di geng tersebut, yang dijuluki Bomberman, Water Monkey, dan Ghost King. Pembom ini pandai membunuh orang dengan bom, dan yang kedua disebut monyet air. Sangat baik dalam aktivitas di dalam air. Raja Hantu adalah yang paling misterius. Pada dasarnya belum ada yang melihat seperti apa dia. Bisa dikatakan semua yang pernah melihatnya sudah mati. Jadi dia disebut Raja Hantu. Tampaknya di kantor Profesor Wang, orang yang memasang bom dan orang yang memanggil kita seharusnya adalah pelakunya. Zhu Jiayin menganalisis. Baik Ye Chong dan Pan Wei mengangguk. Zhu Jiayin melanjutkan. 3 orang dalam 3 set kereta selalu bertindak bersama dan tidak pernah muncul sendirian. Jadi, mereka bertiga mungkin sudah tiba di Jinling. Kita harus berhati-hati. Ye Chong mengangguk. Sepertinya bahwa lawan yang datang kali ini benar-benar tidak mudah. Kemudian, Ye Chong teringat hal lain. Namun, karena 3 set kereta sangat terkenal, apakah pembom ini orang biasa? Pikir Zhu Jiayin ingin mengatakan, bukan tidak mungkin. Dia pikir dia selalu menggunakan bom untuk membunuh orang, mungkin dia benar-benar tidak memiliki banyak kultivasi. Ye Chong menghela nafas, saya juga yang harus disalahkan atas masalah ini. Saya tidak melakukan persiapan lengkap. Ye Chong tidak pernah menyangka bahwa pembunuh yang dikirim oleh pihak lain ternyata adalah orang biasa yang bahkan tidak mencapai target tingkat prajurit kuning. Oleh karena itu, susunan yang dia atur tidak berguna. Zhu Jiayin berkata, ya, kami terlalu ceroboh tentang masalah ini. Jika kami tahu ini, kami akan mengirim lebih banyak orang untuk melindungi Profesor Wang. Pan Wei berkata, HMPH, salahkan. Salahkan semuanya Zhao Xingqiang. Pada titik ini, Pan Wei mengepalkan tinjunya dan mencoba memukul Zhao Xingqiang lagi. Zhu Jiayin takut Pan Wei akan mengalahkan Zhao Xingqiang sampai mati. Jadi akan berguna baginya untuk menjaga Zhao Xingqiang. Jadi dia segera memanggil 2 anak buahnya dan membawa pergi Zhao Xingqiang. Sekarang penyebab insiden tersebut diketahui. Hal terpenting adalah menemukan cara untuk menyelamatkan Wang Zhongyu. Namun, bagaimana cara menyelamatkannya? Ye Chong bahkan tidak memikirkan cara yang baik. Untuk sesaat, semua orang mengerutkan kening. Di sisi lain, Trovsky telah membawa Wang Zhongyu ke pinggiran kota Jinling,
tempat dia menyembunyikannya di sebuah gudang rahasia. Trovsky menunggu sebentar untuk melihat bahwa waktunya hampir habis. Lalu berjalan ke arah Wang Zhongyu dan berkata dalam bahasa Mandarin, sekarang, kamu bisa menelepon ponselmu." Ternyata Trovsky sengaja tidak membawa ponsel tek Wang Zhongyu. Di satu sisi, itu karena dia tahu Zhu Jiayin dan yang lainnya pasti akan melacak nomor ponsel Wang Zhongyu dan menemukannya. Di sisi lain, Trovsky masih perlu menggunakan ponsel ini untuk menghubungi orang-orang di institut tersebut. Wang Zhongyu juga bukan orang idiot, dia tahu bahwa Trovsky pasti ingin menggunakan dirinya sendiri untuk mengancam orang-orang di lembaga penelitian dan menyerahkan informasi ketika dia menelepon ponselnya. Oleh karena itu, Wang Zhongyu tidak ingin menelepon, dia mendengus dingin dan tidak bekerja sama sekali. Trovsky mencibir, dia tidak takut Wang Zhongyu tidak akan bekerja sama. Dia berkata, "Tentu saja Anda tidak harus bekerja sama. Tetapi saya memiliki kendali jarak jauh di sini. Selama saya menekannya dengan ringan, bom di lembaga penelitian akan meledak, mereka semua mati. Ini karena kamu tidak melakukan panggilan telepon ini." Setelah selesai berbicara, Trovsky tertawa. Wang Zhongyu memandang Trovsky dengan marah, "Kamu sangat tercela." "Aku akan melakukan apa yang aku katakan." Trovsky tertawa. "Despicable adalah kata gantiku. Selain tercela, aku juga tidak tahu malu. Sekarang izinkan aku bertanya, apakah kamu mau lakukan panggilan ini?" Kata Trovsky sambil mengambil remote control di tangannya. Jelas, dia tidak akan memberi Wang Zhongyu kesempatan kedua untuk menjawab. Wang Zhongyu tidak punya pilihan selain memberikan nomor teleponnya. Trovsky tersenyum, "Bagus sekali." Kemudian, Trovsky memutar nomor itu dengan ponselnya. Saat ini, di lembaga penelitian, Ye Chong, Zhu Jiayin, dan lainnya sedang memikirkan cara menyelamatkan Wang Zhongyu. Tiba-tiba, ponsel Wang Zhongyu berdering. Zhu Jiayin dengan cepat mengangkatnya. "Siapa itu?" Suara malas Trovsky datang dari telepon. "Oh, saya tidak menyangka Anda bergerak begitu cepat." Zhu Jiayin bertanya, "Apakah Anda Profesor Wang yang diculik?" "Itu benar." "Hehe," Zhu Jiayin melanjutkan. "Saya menyarankan Anda untuk melepaskannya, jika tidak, saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Bahan penelitian Wang untukku, berikan padaku besok, kalau tidak, aku akan membunuh orang tua ini dulu, lalu meledakkan gedung penelitianmu. Pada saat itu, semua orang akan dipisahkan." Zhu Jiayin dia tidak memberitahu Trovsky bahwa bom itu masuk gedung penelitian sebenarnya telah dibongkar. Dan Trovsky juga sangat percaya diri. Dia percaya bahwa selain dia, tidak mungkin orang luar membongkar bomnya. "Pikirkan baik-baik, saya akan menghubungi Anda lagi besok pagi." Setelah berbicara, Trovsky menutup telepon. Saat telepon berdering, Zhu Jiayin mengatur beberapa teknisi untuk menyelidiki lokasi telepon. Namun, waktu panggilan terlalu singkat untuk ditemukan sama sekali. Jelas, Trovsky mengetahui metode pelacakan Zhu Jiayin dengan sangat baik, jadi dia sengaja hanya berbicara kurang dari 2 menit, lalu menutup telepon. Zhu Jiayin membuang teleponnya dan bertanya, Apa yang harus kita lakukan sekarang, A?" Ye Chong berpikir sejenak, dan berkata, dengarkan dia, bertukar pikiran dengannya, "A. Tapi di mana bahan penelitiannya?" Tanya Zhu Jiayin. Ye Chong mengeluarkan bahan penelitian dari meja. Zhu Jiayin menghela nafas, cukup pintar menyembunyikan bahan penelitian di tempat yang begitu jelas. Ye Chong berkata, "Gunakan ini sebagai umpan besok." "Apakah akan berhasil?" Zhu Jiayin bertanya. "Data penelitian ini sangat penting." Pan Wei juga mengangguk dan berkata, "Ya, Ayah Baptis menganggap materi penelitian ini lebih penting daripada nyawanya sendiri, dan dia pasti tidak akan setuju untuk melakukan ini." Ye Chong berkata, "Jangan khawatir." Ye Chong yakin. "Tentu saja, data penelitian ini tidak akan hilang, dan Wang Zhongyu pasti akan diselamatkan." Pan Wei mengangguk, tentu saja dia percaya pada kemampuan Ye Chong. Malam itu, semua orang terjaga sepanjang malam. Zhu Jiayin mengatur banyak tenaga dalam semalam dan membuat banyak persiapan.
Keesokan paginya, Trovsky menelepon dan meminta untuk berdagang di stasiun kereta bawah tanah pada pukul 10 pagi ini. Ingat, jangan main-main atau kamu akan meledak sampai mati. Ye Chong sudah bersiap dan mengambil informasi untuk menggantikan orang. Pan Wei tampak sedikit khawatir. Kakak Ye Chong, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak akan terjadi apa-apa. Ye Chong menyentuh kepala Pan Wei dan menghiburnya. Kucing kecil, jangan khawatir. Tugasku adalah melindungi Tuan Wang, tidak akan membiarkan dia mengalami kecelakaan. Pan Wei mengangguk. Kalau begitu kamu tidak bisa mengalami kecelakaan. Ye Chong tersenyum. Jangan khawatir. Zhu Jiayin berkata, ngomong-ngomong, aku benar-benar perlu menggunakan dokumen asli ini untuk melakukan pertukaran. Mungkin kita bisa menggunakan salinannya. Ye Chong berkata, kita dapat menyimpan salinannya. Jika kita menggunakan yang palsu, saya khawatir pihak lain akan dapat melihatnya, dan maka itu akan merugikan Tuan Wang. Menjadi kekuatan tempur, kata Zhu Jiayin. Ye Chong juga setuju, jadi, jelas, bahkan jika mereka diberi informasi, pihak lain tidak akan melepaskan Profesor Wang. Namun, bertukar sandera dengan pihak lain masih merupakan pilihan terbaik. Bukannya pihak lain benar-benar akan membebaskan para sandera, tetapi dalam proses pertukaran sandera, Ye Chong mungkin dapat menemukan kelemahan pihak lain, sehingga ia dapat menyelamatkan Wang Zhongyu. Agar aman, Zhu Jiayin menempatkan pelacak kecil terbaru dalam portofolio dokumen. Pelacak kecil ini sangat kecil, bentuknya datar, dan menempel di bagian dalam tas file, seperti titik tinta, dan akurasinya sangat tinggi, serta memiliki sinyal di kereta bawah tanah. Karena masalah ini sangat serius, di saluran kedua, selain Zhu Jiayin, ketua tim aksi, Sister Hua, juga datang. Saat itu, Ye Chong telah bertemu dengan kakak perempuan Hua ini. Saudari Hua masih memiliki kesan yang baik tentang Ye Chong. Setelah semua orang berbasa-basi sebentar, mereka mulai mengatur pekerjaan. Sister Hua duduk di belakang dan bertanggung jawab atas keseluruhan komando. Ye Chong dan Pan Wei bertanggung jawab untuk bertukar sandera. Pada saat yang sama, saluran kedua mengirim 5 master yang dipilih dengan hati-hati, menyamar sebagai orang biasa, untuk mengikuti Ye Chong dan Pan Wei, untuk berjaga-jaga. Begitu para penculik muncul, mereka menunggu kesempatan untuk menyelamatkan Wang Zhongyu. Orangnya baik, tapi tidak banyak. Kelima negara adidaya ini memiliki kemampuan yang kuat untuk menangani urusan dan relatif stabil. Di sisi lain, Zhu Jiayin juga membawa tim sebagai pasukan bergerak yang siap menghadapi keadaan darurat kapan saja. Setelah semuanya diatur, hampir waktunya untuk memeriksa, jadi Ye Chong dan Pan Wei berangkat ke tempat yang ditentukan oleh Trovsky untuk bertukar sandera. Lokasi yang diminta Trovsky ada di subway. Karena banyak orang di subway dan transportasinya nyaman, jadi sangat cocok untuk kabur. Terlihat bahwa Trovsky dan yang lainnya sudah siap sepenuhnya. Setengah jam kemudian, Ye Chong dan Pan Wei tiba di stasiun kereta bawah tanah. Stasiun kereta bawah tanah yang diminta Trovsky adalah stasiun di stasiun kereta api Jinling, dan nama stasiun ini adalah Stasiun Jinling. Stasiun ini bisa dikatakan sebagai stasiun terbesar dari segi jumlah orang dan arus lalu lintas di seluruh jaringan kereta bawah tanah Jinling. Apalagi saat ada kereta api yang masuk ke stasiun, arus orang semakin padat. Keduanya turun dari stasiun kereta bawah tanah dan datang ke peron. Atas permintaan Trovsky, Ye Chong dan Pan Wei meletakkan materi di atas panggung, dihitung dari kiri, di bawah kursi ketujuh. Saat ini subway terakhir baru saja lewat, dan subway berikutnya belum tiba, jadi tidak banyak orang di peron. Setelah Ye Chong dan Pan Wei menyimpan materi, mereka berjalan ke samping seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ye Chong menatap peta rute di peron untuk waktu yang lama, dan menemukan bahwa stasiun mereka sudah menjadi perhentian terakhir ketujuh di seluruh jalur kereta bawah tanah, dan masih ada 6 perhentian di depan. Stasiun terminal disebut Stasiun Suidihu. Danau Suidi adalah tempat pemandangan yang sangat terkenal di Jinling. Karena bentuk danaunya yang mirip dengan tetesan air,
maka ia mendapatkan namanya. Dan telaga tetesan air ini meskipun berupa telaga, namun memiliki saluran air yang memanjang sampai ke laut. Ye Chong mengerutkan kening, tiba-tiba memikirkan sesuatu. Tampaknya permintaan pihak lain untuk melakukan transaksi di kereta bawah tanah tidak sepenuhnya karena arus orang di stasiun kereta bawah tanah. Alasan lainnya adalah danau tetesan air ini, dari 3 pembunuh di 3 gerbong, hanya Trovsky, si pengebom, yang muncul sekarang. Ada juga Raja Hantu dan Monyet Air yang tidak muncul. Dan julukan Monyet Air ini bukan tanpa alasan, orang ini paling baik dalam aktivitas di air. Stasiun terminal kereta bawah tanah juga merupakan jalur menuju laut, yang signifikansinya terbukti dengan sendirinya. Oleh karena itu, Ye Chong percaya bahwa bagaimanapun juga, pihak lain pasti akan naik kereta bawah tanah ke stasiun terminal, dan kemudian melarikan diri dengan air. Memikirkan hal ini, Ye Chong tersenyum dan berkata kepada Pan Wei, "Tunggu sebentar, ayo naik kereta bawah tanah berikutnya ke terminal." Pan Wei menatap Ye Chong dengan bingung. Saat keduanya berbicara, ada 5 orang di peron, sengaja atau tidak sengaja, berjalan mondar-mandir di sekitar kursi tempat tas informasi diletakkan. Kelima orang ini persisnya adalah 5 master yang dikirim oleh saluran kedua. Meski sekilas tidak berbeda dengan orang biasa, mereka seperti sedang menunggu bus. Namun, jika dilihat lebih dekat, mereka semua sangat fokus pada kursi itu. Posisi kelima orang itu berdiri hampir dikelilingi kursi. Jika ada yang ingin bergegas dan mengambil tas informasi, kelima orang itu bisa bergegas bersama dan mengendalikan pihak lain. Tampaknya semuanya telah diatur dengan baik. Saat ini, saya hanya mendengarkan pengumuman di kereta bawah tanah, dan berbunyi, "Penumpang yang terhormat, kereta ini telah tiba di stasiun. Arah kereta menuju ke arah Suidihu. Penumpang yang naik kereta, harap perhatikan keselamatan dan berdiri di luar garis kuning." Kemudian, dari jarak yang tidak jauh, terdengar suara bum-bum. Ye Chong dan yang lainnya tercengang saat kereta bawah tanah memasuki stasiun dan belum berhenti. Kereta ini sebenarnya penuh dengan penumpang, orang ini terlalu bodoh. Ye Chong, Pan Wei, dan orang-orang di saluran kedua jelas bukan penduduk asli Jinling, dan mereka tidak tahu situasi kereta bawah tanah. Jelas, penelitian Trovsky sangat jelas. Kemudian pintu kereta bawah tanah terbuka, dan semua penumpang bergegas turun dari kereta seperti air pasang. Untuk sesaat, seluruh stand kereta bawah tanah dibanjiri oleh kerumunan yang ribut. Kerumunan segera menghalangi pandangan Ye Chong dan yang lainnya. Kelima tuan itu tidak peduli satu sama lain saat ini. Semua orang menjadi gugup, termasuk saudari Hua, Zhu Jiayin, dan lainnya di belakang. Mereka akhirnya mengerti mengapa Trovsky memilih berada di sini dan berdagang pada saat ini. Ada terlalu banyak orang saat ini. Ye Chong tahu bahwa pihak lain pasti akan mengambil kesempatan ini untuk mengambil tas informasi di bangku. Namun, karena dikerumuni oleh massa dan mobilitasnya terbatas, diperkirakan para perampok juga memiliki mobilitas yang terbatas. Namun, Ye Chong salah lagi. Ketika kebanyakan orang keluar, akhirnya ada lebih sedikit orang di peron. Namun, tas informasi di kursi itu hilang, bersambung.